Pada zaman dahulu di daerah Jawa Barat ada seorang lelaki yang sangat kaya, tapi sangat kikir. Namun sifat kikir itu tidak menular pada anak lelakinya. Ia sangat baik dan suka membantu tetangga yang kesusahan. Suatu hari, Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran agar panennya berhasil. Semua warga diundang oleh Pak Kikir. Warga mengira akan mendapatkan makanan yang enak. Namun, pikiran itu meleset. Mereka hanya dapat mengelus dada atas sikap Pak Kikir yang lagi-lagi terbukti kikir. Sudah berani mengundang, ternyata tidak menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan. Buat apa harta yang segudang itu? Tiba-tiba datanglah seorang nenek renta yang meminta sedekah pada Pak Kikir. Tuan, berilah saya sedekah. Apa? Sedekah? Enak saja minta. Hah? Tuan, berilah saya sedikit saja dari harta Tuan yang berlimpah ruah itu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh tukang pukulku untuk menghajarmu. Nenek itu segera pergi. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih. Diam-diam ia mengejar nenek itu dan mengasih makanan itu kepada si nenek. Baik engkau nak, semoga kelak hidupmu menjadi mulia. Kemudian nenek itu melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di bukit tinggi. Dia berhenti sejenak dan dia melihat rumah Pak Kikir yang sangat besar dan sangat megah di desa itu. Nenek itu marah dan berkata, "Ingat-ingatlah Pak Kikir, keserakahanmu dan kekikiranmu akan menenggelamkan dirimu sendiri. Tuhan akan menimpahkan hukuman kepadamu." Nenek itu lalu menancapkan tongkatnya, lalu dicabutnya kembali. Dari lubang itu keluar air yang memancar yang sangat deras. Makin lama air itu makin deras dan menuju ke desa. "Banjir, banjir!" teriakan orang-orang desa yang mulai kepanikan. Melihat air bah dari lubang, anak Pak Kikir lalu menganjurkan orang-orang desa agar segera pergi dan naik ke atas. "Pak, tinggalkan desa ini, larilah ke atas bukit yang aman." "Tapi sawaran tanah kita bagaimana? Dan pilih harta atau jiwa? Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengambil harta lagi." Anak Pak Kikir membujuk penduduk desa agar segera pergi. Ia juga tidak lupa membujuk ayahnya agar segera keluar rumah dan segera menyelamatkan diri. "Cepat, keluarlah dari rumah ini. Kita harus segera menyelamatkan diri." "Pak, kalau begitu saja." "Tidak, aku harus mengambil peti hartaku yang kusimpan di tanah dulu." Pak Kikir terus mengumpulkan harta bendanya dan akhirnya ia terlambat menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam. Sebagian besar warga desa dan putra Pak Kikir selamat. Tapi mereka sedih melihat desanya tenggelam. Akhirnya mereka mencari daerah baru. Mereka juga mengangkat anak Pak Kikir sebagai pemimpin. Putra Pak Kikir menganjurkan penduduk desa untuk mengolah tanah yang telah dibagi rata. Desa itu kemudian disebut Desa Anjuran. Lama-kelamaan desa itu berkembang menjadi kota kecil, disebut Cianjur. Assalamualaikum